Bolehkah kita beri salam kiri kanan kita terlebih dahulu? Katakan selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Ya, saya percaya semua kita hari ini datang ibadah penuh dengan hati yang rindu. Amin. Pada bulan ini kita sudah memasuki Oktober, tidak terasa. Nah, sebentar lagi bulan 12 kita akan Natal. Tapi untuk yang Natal sekali ini, saudara-saudaraku, ini luar biasa karena kita dipusatkan untuk ulang tahun sinode juga di Gunung Stoli, sehingga diharapkan sekali kita merayakannya dengan penuh semarak. Nanti diadakan di STT Sunderman pada tanggal 7 Desember sebagai ulang tahun sinode juga yang ke-52. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sungguh perjalanan, kalau saya selalu mengingat perjalanan kehidupan pelayanan ini, gereja ini, bagaimana dari awal sampai seperti apa yang ada hari ini, sungguh hanya karena kemurahan Tuhan semuanya bisa ada. Ibu bapak yang sudah bersama-sama dan melihat bagaimana awalnya, maka kita layak mengatakan sungguh besar Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak kita yang dulu masih kecil-kecil, semuanya mulai beranjak remaja, ada yang dewasa, ada yang sudah kerja, malah ada yang sudah menikah. Dan bersyukur pada Tuhan, pasangan-pasangan yang di kita akan menikah juga ada lagi tahun ini. Ya, kita siaplah nunggu kabarnya. Ya, mereka sedang dalam pembinaan pranikah. Nah, saudara-saudara, praktek disiplin rohani, demikianlah tema besar kita pada bulan ini. Tetapi saya harus mengulang dulu, terkait juga karena kita mau perjamuan kudus, kita mengulang satu hal yang sangat mendasar, sangat fundamental dalam dunianya kita yang disebut kekristenan. Ini kalau Anda tidak ngerti, Anda bukan orang Kristen. Terus terang, kalau Anda nggak nangkep apa yang hari ini, topik hari ini, berarti jangan-jangan Anda belum percaya Yesus. KTP Kristen tapi belum percaya Yesus. Karena ini yang sangat mendasar, saya harus ulang. Karena kalau mau praktek yang namanya disiplin rohani, Anda harus tahu fondasi yang sangat mendasar. Apa boleh buat? Memang harus kita ulang-ulang, Bapak Ibu, kita ulang-ulang, gak apa-apa. Supaya kita makin kuat, makin kokoh. Akar-akar seperti pohon itu merambat terus ke bawah, makin kuat. Sehingga pohonnya tidak gampang tumbang. Nah, Anda dan saya analogikan seperti pohon itu. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan akan hal itu. Dan kita akan coba melihat kebenaran ini. Mati, hidup kembali, demikian temanya pada hari ini. Saudara-saudara, mati itu bagaimana dalam konteksnya Alkitab atau kebenaran kita? Di dalam kitab Kejadian 2 mengenai kejatuhan manusia. Ya. Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 16-17. Dikatakannya pada ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh semuanya. Jadi buah apa saja boleh. Jengkol, pete, apakah menurut Bapak Ibu ada pada waktu itu? Saya rasa ada. Ya, semuanya ada. Boleh kau makan, tapi ada satu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Begitulah perintah Tuhan. Kalau kau makan, pastilah engkau mati. Namun ular dengan kelicikannya yang luar biasa, saudara-saudaraku, ini harus kita ngerti. Ayat yang keempat, Kejadian pasal 3. Kita lihat ayat yang keempat. Tapi ular itu berkata kepada manusia itu, perhatikan, kepada perempuan itu maksud saya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi
Ini dia nih. Kamu akan mengetahui. Dia di situ lihat bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Seperti Allah. Lihat ya, saudara-saudara, saya mau kasih tahu. Triknya setan itu luar biasa, menipu kita sampai hari ini juga. Menipu manusia. Kalau Hawa dan Adam dulu ditipunya sama, dia masih penipu sampai hari ini. Dan tidak naik-naik kelas setan itu, memang masih tetap sebagai penipu. Apa yang dimaksud di sini? Waktu Tuhan berkata, kalau kau makan, kau mati. Jangan kau makan itu. Tapi ular bilang, bukan, kau nggak mati. Maksudnya nanti waktu kau makan, nanti kau menjadi seperti Allah. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Apa yang mendasari semua ini? Makanya manusia pada ayat yang ke-6 selanjutnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, pada waktu itu ada Adam di situ, tapi Adam itu diam. Ketika Hawa itu bercakap-cakap dengan ular. Nah, ini tentang diamnya manusia. Saya sedang membuat buku yang ketiga, sedang saya rilis. Mudah-mudahan bisa diterbitkan lagi ya, dicetak. Itu tentang diamnya manusia. Banyak manusia diam, termasuk Adam diam pada saat ular menggoda Hawa istrinya. Sekarang ini juga banyak diam, artinya nggak mau bertanggung jawab dengan semuanya. Banyak bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga diam ketika segala sesuatunya tidak benar dalam rumah tangganya. Diam, pokoknya dia diam aja. Nggak pedulian, capek aku katanya. Susah. Jangan lagi ganggu aku dari kantor banyak urusan. Istrinya lah yang disuruhnya. Padahal ada sesuatu yang sudah tidak beres, tapi dia diam. Dalam semuanya ini, perhatikan, ular berbicara kepada perempuan, kepada Hawa. Kenapa dia berbicara kepada Hawa? Karena perintah langsung tadi, larangan langsung tadi tidak pada Hawa. Pertama sekali itu pada Adam, karena dia manusia yang pertama diciptakan. Lalu kemudian ketika itulah sebagai seorang pria atau sebagai seorang Adam, laki-laki, kepala rumah tangga, dia harus menyatakan kebenaran kepada istrinya. Dia harus menyampaikan itu, bahwa itu perintah Tuhan, harusnya begitu, tidak boleh. Larangan itu ini kata Tuhan, harusnya begitu. Dia harus ambil tanggung jawab. Ya, tapi dia tidak bertanggung jawab. Dia biarkan. Nah, celakanya taktik setan ini juga sampai hari ini masih jalan bagi manusia. Apa itu? Ular kan bilang, kau salah. Kalau kau makan, kau nggak mati, tapi kau akan menjadi seperti Allah. Di sini ada dua hal penting. Yang pertama, ular sedang membuat Hawa ragu atau curiga akan Tuhan. Nah, kita akan dibuat setan begitu. Jadi kalau ada masalah, kita ragu akan Tuhan. Kita mulai bimbang begitu. Benarnya ini, nggak betul ini aku rasa ini. Cuman ini gitu. Kita ragu. Sampai-sampai ada yang saya temukan, dia tidak mempercayai apa yang dia percaya. Coba bayangkan nggak itu, anehnya itu. Dia tidak mempercayai apa yang dia percaya. Coba. Percaya bahwa Tuhan menolong, percaya. Tapi
dalam realitanya dia tidak percaya dengan apa yang dia percayai bahwa Tuhan menolong dia. Ragu. Kenapa? Iblis menabur keraguan dalam diri kita. Lalu yang kedua, iblis menaruhkan ketidakpuasan dalam diri ini. Hati-hati saudara-saudara, perhatikan. Tidak puas dengan apa yang sudah diberikan Tuhan dengan sempurnanya. Waktu itu Hawa itu kan sempurna. Kan Tuhan menciptakan seisi dunia dan seisinya semua. Itu Allah melihat semua itu sungguh amat baik. Kejadian 1:31 bukan lagi baik tapi sungguh amat baik. Dalam terjemahan bahasa Nias Alkitabnya dibilang bukan lagi sehi tapi ada sehi sibai. Ada sibainya di situ. Itu artinya sempurna dijadikan Tuhan. Tapi Hawa dibawa oleh setan, satu ragu, curiga pada Tuhan. Yang kedua nggak puas. Kenapa? Karena setan bilang kau bisa menjadi seperti Allah. Wow. Dengarkan semuanya kita. Ibu bapak yang tidak merasa puas dengan dirinya, dengan keadaannya, dengan hidupnya, hati-hati. Setan akan mengganggu. Ingat ya, dia pasti gangguin. Kan dari dulu udah pernah saya bilang, wanita-wanita yang gak pernah puas dengan keadaan dirinya, bahasa yang lain bilang tidak merasa menerima keadaan dirinya apa adanya, maka mahallah biaya hidupnya. Benar apa tidak? Anda lihat wajah Anda, itu Anda akan stres. Kenapa? Karena dunia berkata wanita cantik idaman itu kriterianya apa? Satu, rambutnya harus hitam terurai. Ya kan? Betul ya? Lalu rambut Anda agak mencong-mencong. Mulai Anda stres. Wah, cantik idaman itu apa lagi? Wajahnya loh. Wish, glowing luar biasa. Maka banyak pula wanita-wanita di GKB pula mulai bingung dia, udah mulai khawatir dengan hidupnya. Akhirnya lakulah semuanya buatan-buatan Cina Amerika itu semua. Mulailah dengan pelembab, pengangkat sel kulit mati, lalu pemutih, anti gores. Lengkap itu laku semua saudara-saudara. Aku kasih tahu, laku semua itu, laku. Nggak ada nggak laku itu pasti. Bisa Anda bayangkan, karena demikian adanya akan bertambahlah biaya hidup Anda. Betul nggak saudara-saudara? Begitulah cara setan itu mengganggu kita. Ya saudara-saudara, perjalanan seperti itu, inti semuanya, dengarkan saya, inti atau menjadi sebuah kesimpulannya, apa yang dikejar manusia, disitulah yang disebut dengan kesombongan. Akarnya semuanya sombong. Manusia ingin meraih kemuliaan, ingin mendapatkan sebuah kemuliaan yang sebenarnya untuk Tuhan dia mau curi untuk dirinya. Puji-pujian dari banyak orang, kan begitu. Sanjungan dari banyak orang. Itulah pengertian kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara-saudaraku, saya beritahu pada saudara, Anda sebenarnya harus belajar menerima keberadaan diri. Seringkali dalam pelajaran yang namanya adalah kesembuhan batin. Rasa berharga Anda itu jangan letakkan pada hal-hal lahiriah, tapi letakkanlah rasa berharga Anda karena Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara. Amin. Maka kemudian waktu manusia itu memakannya, dia lihat, nah ini lihat nih, perhatikan. Pada waktu itu melihatlah perempuan itu, sedap kali ini kelihatannya, dia dari mulai melihat, lalu menarik hatinya, karena dia pikir ini memberi pengertian, dimakan
Makanya lah mulailah mereka jatuh dalam dosa. Lihat apa yang dia perhatikan ya. Dia lihat, dia nggak puas, dia ingin lagi, mau seperti Allah. Lalu dosa pun datanglah. Dia terperangkap dalam dosa. Nah, kematian pada manusia ini itu harus terjadi. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang memegang setiap perintahnya. Namanya Allah itu adil. Tetapi di dalam keadilan Allah itu juga Dia adalah Maha Kasih. Katakan amin. Jadi di satu sisi Allah tidak ingin manusia itu dihukum mati, tapi di satu sisi Dia adalah Maha Adil, harus dihukum mati. Wow. Bagaimana caranya ini? Bagaimana bisa? Allah yang Maha Kasih dan adil itu bisa melakukannya itu secara bersamaan. Disinilah konsep kebenaran Kristus itu sendiri. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi manusia itu. Tetapi juga Roma 3 ayat 25-26 dikatakan, Roma 3, 25-26, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Jalan pendamaian, berdamai lagi dengan Allah dengan iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Yesus. Jadi Maha Kasih-Nya itu Dia membuat sebuah keputusan yang sangat luar biasa bagi kita. Apa itu? Anaknya, Sang Firman itu, Yesus itu, Dia Sang Firman menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Lalu apa? Menyelesaikan dosa itu di atas kayu salib. Harusnya kita yang mati, tapi karena kasih-Nya jadinya Yesuslah yang menanggung semua. Jadi adilnya Allah, dihukum mati manusia dengan keadilan itu, tapi karena Allah mengasihi manusia, maka Yesuslah yang menjadi penggantinya. Substitusi namanya, menjadi pengganti karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Wih. Orang-orang Kristen yang dengar ya, yang belum ngerti ini, sebenarnya Anda belum Kristen. Terus terang, hanya ke gereja aja Anda. Hanya mau cari-cari mukjizat saja. Mau mencari karunia-karunia. Tapi yang sangat mendasar ini wajib hukumnya Anda tahu. Dan Anda harus terima dan Anda harus miliki. 1 Petrus 2, saya lanjutkan. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saudara-saudara, Yesus sendiri itu telah memikul dosa kita, supaya kita yang telah mati harusnya terhadap dosa hidup untuk kebenaran. 2 Korintus 5:21, dan
yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Itu sebabnya Anda sebagai seorang anak Tuhan, Anda harus bersyukur sekali. Amin. Anda beroleh sebuah hak yang istimewa sekali dari Allah kita. Kasih karunia yang tidak ada taranya. Kita yang harusnya mati, tapi diganti Yesus yang mati untuk kita. Luar biasa. Karena memang upah dosa itu adalah maut. Kalau gitu, mati, saya simpulkan 3 hal penting bicara mati. Menurut Roma 3:23 itu kan, kematian itu upah dosa adalah maut. 3 hal penting yang perlu dimengerti. Yang pertama, mati artinya putus hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi musuh Allah. Diusirlah manusia itu dari Taman Eden. Jadi tidak ada lagi mungkin bisa bersatu. Tapi Allah rindu manusia itu bisa kembali padanya. Tapi tidak boleh. Kenapa? Ada tadi keadilan Tuhan. Upah dosa maut, mati. Tidak bisa. Tetapi yang luar biasanya, hidup kembali. Karena apa? Karena Kristus tadi. Roma 5 ayat yang ke-10 disebutkan dalam Roma 5 ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Next, lanjut. Jadi ingat ya saudara-saudaraku, yang pertama putus hubungan tapi bisa kembali pulih. Yang kedua, mautnya itu adalah mati secara jasmani. Jadi manusia itu nggak ada umurnya sampai 1000 tahun. Apa itu? Manusia nggak ada 1000 tahun. Ya memang 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 bilang bahwa 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia. Jadi manusia itu nggak sampai 1000 tahun lagi umurnya. Nggak ada manusia umurnya 1000 tahun. Yang paling tinggi di dunia ini umur manusia adalah Metusala. Umurnya adalah 969 tahun. Tidak ada mencapai 1000 tahun. Jadi waktu dia makan buah itu mati, berarti di hadapan Allah dia sudah mati. Karena hari itu juga nggak sampai besok. Dan yang ketiga, kematian yang kekal. Ini udah pasti, ini mati. Tapi semuanya itu bisa hidup kembali. Putus hubungan dengan Allah bisa hidup kembali. Kenapa? Kristus memperdamaikan kita. Jadi Kristus. Amin saudaraku. Jadi dulu seteru artinya musuh. Kita musuh. Allah itu jadi musuh bagi kita karena dosa tadi. Tapi dengan kematian Kristus kita dibawa lagi. Jadi dengar, waktu dilihat Allah nggak melihat dosamu lagi. Allah nggak melihat engkau adalah manusia berdosa, tapi yang dia lihat ada Yesus di dalam dirimu. Jadi ada Kristus. Tapi jangan lupa, orang yang sudah diselamatkan tadi, udah kita baca, hidupnya tidak lagi hidup untuk diri, tapi hidup untuk kebenaran. Jadi orang yang diselamatkan akan ada tanda-tandanya. Apa itu? Hidupnya berubah, hidupnya untuk kebenaran. Dia berubah pelan tapi pasti menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena kita ini tujuannya adalah segambar dan serupa Kristus. Menarik sekali, saudara-saudara. Orang banyak bilang, oh saya sudah diselamatkan, tapi lihat dari tingkah lakunya, amin, ampun lihatnya. Aduh, repot. Tapi bagaimana Pak? Bisa nggak diampuni Tuhan? Bisa pasti, sangat bisa. Bisa nggak kita jatuh kembali dalam dosa? Bisa. Saya manusia berdosa bisa jatuh lagi, bisa. Tapi kembali lagi kepada Kristus, bahwa Dia
mengampuni. Kita tinggal mohon, ampuni aku Tuhan ini. Sadarlah Anda akan itu. Ingat ya saudara, Ia adalah Allah yang setia dan adil, akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi bedakan ya, bedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Itu bedakan tuh. Bedakan tuh. Kapan ya? 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, saya lupa. Saya sudah bedakan, kita dipanggil Allah kita apa? Domba-domba, ya kan? Kamulah domba-dombaku, betul kan? Kan Allah nggak panggil kita, kamulah babi-babiku. Kan gitu kan, saudara-saudara? Nggak ada ceritanya kamulah babi-babiku. Dan saya sudah beritahu, beda babi dengan domba. Domba itu bisa jatuh ke parit, dia akan angkat kakinya, bersihin. Kalau babi, engkau lah yang sudah tahu, yang sudah ternak babi ini. Kakinya satu masuk di lumpur, apakah diangkatnya untuk cuci? Oh enggak, dia bilang dimasukkannya satu lagi. Dan kaki belakangnya, lalu dia berguling-guling. Lalu dia bilang dalam dirinya, ini berkat Tuhan, katanya saudara-saudara. Dan dia gak sadar-sadar. Jadi orang yang sudah hidup kembali, hidupnya itu bukan hidup jadi hidup yang sembarangan, tidak. Hidupnya hidup untuk kebenaran. Amin, saudara-saudaraku. Mati jasmani bagaimana menghidupkannya lagi? Yesus juga. Sebab jika kita, Roma 6 ayat 5 ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wih, berarti mati jasmani oke. Tapi karena Kristus sudah bangkit dari antara kematian, kita pun akan dibangkitkan lagi. Wih, keren. Jadi jangan takut dengan mati. Ayo, siapa yang mau mati di sini? Oh, jangan dulu lah Pak. Iyalah, wajar lah. Jangan dulu lah Pak. Pak, jangan gitulah Pak. Jangan doakan Pak. Aduh Pak, aduh. Iyalah, oke lah. Karena mati urusan Tuhan. Iyalah. Tapi ada orang, ya beberapa orang suka bilang sama saya, saya lah dulu ya, dikenal pendeta pencabut nyawa. Kenapa pendeta pencabut nyawa? Ada orang gak mati-mati. Itu masalahnya. Makanya tadi saya tanya siapa yang mau mati. Ada gak mati-mati. Dipanggillah saya. Pak Pendeta, inilah nenek kami ini, susah kali dia, tengoklah. Dia gak mati-mati semuanya. Sehat, kami doakan juga gini. Ya cobalah Pak Pendeta berdoa. Saya tentu tanya, ya kita mau berdoa, doanya bagaimana? Apa yang kalian rindu? Ya kami sudah sepakat Pak Pendeta. Mereka udah sepakat juga rupanya. Apa? Biarlah, awalnya dia ngomong begini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Iya, kehendak Tuhan maksudnya gimana? Kehendak Tuhan ini gimana? Ya Pak Pendeta lah yang berdoa. Iya, berdoanya gimana? Kita serahkan sama Tuhan. Lalu saya bilang gini, nggak jujur aja, maksud kalian nenek ini supaya mati kan begitu kan? Dia bilang, ya begitulah kira-kira. Karena dia nggak berani ngomong neneknya mati. Padahal itu sudah. Kenapa? Menderita katanya sudah. Hidup segan mati tak mau, udah menderita kali Pak Pendeta begini. Ya karena itu saya tanya lagi. Karena saya takut nanti dilempari orang kan. Kalau nanti mati gimana tuh? Ngamuk ke satu kampung. Saya tanya, kumpul lagi sama semua anak-anak sama cucu. Enggak, kalian sudah yakin enggak ini? Sudah Pak. Udah kalian ikhlas tuh? Sudah Pak, begini. Terakhirnya aku tanya nenek itu dalam pakai bahasa, terjemahin pakai bahasa niat. Gimana? Oh masih ya, kena mau mati. Masih. Dia pun minta mati juga. Udah cocok lah ini pikirku. Nggak ada yang salah. Maka aku bilang doa, Tuhan semua sudah sepakat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Jemputlah nenek ini Tuhan. Panggil dia kembali. Daripada dia menderita sakitnya semuanya. Dalam nama Yesus. Wah luar biasa. Besok pagi-pagi telepon. Puji Tuhan Pak, doa kita sudah dijawab. Berarti kan doa pencabut nyawa saya. Pendeta pencabut nyawa, puji Tuhan Pak. Doa sudah dijawab katanya, saudara-saudara. Orang yang di dalam Kristus dia nggak takut mati. Kematian itu dia sudah tahu, aku pasti bangkit lagi katanya. Kenapa pasti bangkit lagi? Karena Kristus bangkit. Aku juga pasti bangkit.
diselesaikan Tuhan. Kematian yang kedua ini jasmani. Dan yang ketiga sudah pasti diselesaikannya. Karena Yesus pernah berkata, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jangan gelisah, jangan kau takut, jangan khawatir kau. Aku pergi kepada Bapa. Ngapain? Menyiapkan tempat bagimu. Kalau udah ada tempatmu, nanti aku datang, ku jemput kau lagi, katanya. Luar biasa bukan? Dan di dalam kitab Roma 6 ayat 23 disebutkan sebab upah dosa adalah maut. Betul. Tetapi, ada kata tetapi, artinya itu semua bisa tidak jadi. Kenapa? Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, ternyata karunia Allah yang hidup yang kekal menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tapi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana dengan iblis, Pak? Wah, ini saya mau bagi ini supaya kita tahu juga bagaimana keadaan setan itu. Di dalam kitab Ibrani, ini menarik ini saudara-saudara. 2 ayat 14 sampai 15 disebutkan di situ sebuah pelajaran yang sangat berharga, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Kristus, kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dengar saudara, dengarkan saya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, ini penting untuk Anda ngerti. Disitulah keadilan dan kasih Allah dinyatakan. Di situ pula lah kita kembali diperdamaikan kepada Allah. Kematian diselesaikannya. Dan juga setan itu hilanglah kuasanya lagi. Kekuatan sudah dimusnahkan. Tapi yang menarik, saya di awalnya memusnahkan, berarti setannya tidak ada lagi. Itu menurut saya. Tetapi luar biasanya, saya ngecek dalam bahasa Yunaninya, slide selanjutnya, memusnahkan dalam bahasa Yunani dipakai kata katargese. Katargese ini artinya bukan menghilangkan eksistensi iblis, tetapi melucuti kekuatan setan, meniadakan kuasanya, atau membuatnya tidak berdaya lagi. Jadi sama seperti satu raja kalah perang, lalu raja ini dilucuti semua kekuasaannya dan dia dibiarkan jalan. Dia memang raja, tapi sudah menjadi raja yang tidak lagi berkuasa. Begitulah rupanya kata katargese ini dalam bahasa yang aslinya. Lalu yang berkuasa atas maut, iblis selama ini, maksudnya ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelum Yesus mati di kayu salib, iblis memiliki kuasa atas maut. Kenapa? Karena dosa tadi. Dosa itu masuk, lalu kemudian dia menakuti semua orang dengan menyatakan bahwa iblis itu sebagai pemegang kuasa maut. Jadi orang kalau mati, engkau pasti akan mati di dalam neraka maut. Engkau tidak akan pernah bisa lagi diselamatkan. Itulah yang iblis selalu sampaikan, karena dia berkuasa atas maut. Tapi puji Tuhan luar biasa, dengan kematian Yesus, iblis ditaklukkan, dilucuti senjatanya. Tidak ada lagi kuasanya. Dan dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 15, mari kita lihat. Mari kita baca ayat ini sama-sama. Kolose 2 ayat 13 ya sampai 15, karena ini
Untuk kita, saya mau jelasin lebih lagi supaya kita tahu kondisi setan setelah Yesus mati dan bangkit. Mari kita lihat 2-3 ya. Kamu juga meskipun kamu oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, bukan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Siapa mereka ini? Itulah iblis dan semua antek-anteknya. Dijadikan Tuhan mereka menjadi tontonan. Nah, sama dengan gini, dengarkan. Kalau tentara kalah perang, oke, maka sang pemenang, tentara yang menang itu akan melucuti semua senjata orang tentara yang kalah, lalu disuruh angkat tangan taruh di kepala, lalu disuruh jalan, dipertontonkan kepada semua orang di daerah itu bahwa ini musuh sudah kalah, jalan semua dan dihina-hina, diejek-ejek oleh semua orang, dan mereka bilang, wah, mereka teriak, dan semua teriak bertepuk tangan karena sudah menang. Mereka menang. Tentara yang kalah hanya duduk, tidak ada lagi kekuatannya. Malunya di situ. Saya mau beritahu betapa hebatnya Kristus melakukan itu untuk kita. Bagaimana setan itu dilucuti senjatanya semua. Jadi waktu Yesus mati, dia masuk ke jurang maut, dia berhadapan dengan iblis, dia lucuti semua. Dia kekuatan kuasa setan dulu di zaman waktu awalnya tadi, waktu dia kalahkan manusia, kalahkan Adam dan Hawa, dia punya kekuatan kuasa atas maut itu, dilucuti Tuhan, diambili kekuatan senjatanya semua, diambili, tidak ada lagi kuasanya. Wih, luar biasa bukan? Dan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia taklukkan kuasa maut itu. Yang terakhir itulah yang harus ditaklukkannya. Dan kemudian dia berkata, ini aku berikan kau kemenangan karena aku sudah menang. Pakai namaku, pakai kuasa darahku, sehingga kita bisa mampu mengalahkan iblis. Sebenarnya iblis sudah kalah, katakan amin. Alkitab ada menuliskan dalam kitab 1 Petrus, dibilang apa? Berhati-hatilah karena lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum. Nah, ini yang kadang-kadang kita takut. Aduh, setan singa mengaum. Pakai ayat ini. Apa itu kekuatan singa? Hah? Apa hebatnya singa itu supaya? Cakarnya, iya kan? Taringnya, giginya semua, betul kan? Pakai ayat ini bilang apa? Telah dilucuti semuanya. Dicopoti Tuhan semua, dicopotin semua. Giginya dicopotin. Maka memang betul dia singa, tapi singa ompong. Haleluya. Apakah Anda takut dengan singa ompong? Hah? Jadi kalau Anda lihat singa, tapi kalau Anda tahu singa ompong, Anda akan datangi malah. Bisa kawa. Pasti kita bilang, nah, gigit, nah. Ini, nah. Enggak akan ada lagi kekuatannya. Apanya yang hebat? Memang tinggal aumannya saja. Begitu dia mau, kita takut. Padahal iblis sudah dikalahkan. Ingat baik-baik, setan sudah ditaklukkan. Kami dulu waktu di rumah kami pertama dulu, bisa hari Jumat malam ada suara anjing. Semua itu kan daerah Muslim kan, Bapak Ibu tahu. Lah, tidak ada di situ orang pelihara anjing.
Bisa pula Jumat malam waktu itu tiba-tiba ada entah dari mana anjingnya puluhan, itu bukan 1-2 ekor. Di situ mengaum di depan rumah dulu. Pertanyaan saya, apakah saya takut? Apakah kami takut? Enggak. Cukup ketawa saja. Apa? Singa ompong lagi bunyi. Tapi kita sering gimana? Suaya na so. Sobi kusoma suaya nagule. Kita dibodoh-bodohi sama setan itu. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Apalagi kalau ada yang meninggal. Meninggal. Terus tiba-tiba tidur kita di rumah, ada yang bunyi-bunyi. Suami amada. Kita udah sampai, kita pikir itu bapak itu lagi. Oh, dia lagi bikin kopi. Salah kau berpikir. Iblis sudah ditaklukkan. Enggak ada lagi ceritanya itu. Amin. Jangan pernah ditipu oleh iblis. Dan saya beritahu, kemenangan demi kemenangan kita raih. Nah, cuman saya ingatkan ini, ada satu hal sebelum saya tutup. Saudara-saudara, iblis akan memasuki daerah kehidupan Anda dan saya ketika kita membuka pintu. Katakan dengan saya, pintu atau celah. Jadi iblis itu akan mengganggu kita kalau kita kasih celah. Saya beritahu ada cuma 3 ini ya, saya coba sampaikan. 3 celah. Maka kita harus tutupi betul-betul, kita harus betul-betul lakukan perubahan, lakukan sesuatu yang teramat penting untuk ini. Yang pertama, celah yang pertama itu adalah kurangnya pengampunan. Itu iblis dia akan gangguin kita. Mengapa? Karena Alkitab bilang dalam kitab Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, maka dosamu juga tidak diampuni. Karena dosamu tidak diampuni, ya berarti iblis menggangguin. Jadi Kenapa rumah tangga kacau? Kenapa rumah tangga hancur? Kenapa rumah tangga jadinya kita berantakan? Jawabannya adalah saya bisa pastikan 95% sampai 100% adalah kurangnya pengampunan. Jadi suami istri kacau, nggak mengampuni. Selalu lihat kesalahan, selalu menyimpan dendam, selalu amarah, kepahitan terus menerus. Ingat ya, setan sangat senang kalau keluarga terpecah-pecah. Suami istri nggak bisa ngampuni, iblis akan masuk dan terpecah-pecah, dan setan sangat senang itu. Akan melemahkan kekuatan daripada keluarga itu. Anda dan saya perlu pengampunan itu. Anda harus terus jalankan, lakukan dalam hidup berumah tangga. Katakan amin. Kita juga semua di sini. Jangan sampai gereja ini pecah-pecah terus, jangan. Cukup kita di sini. Dari dulu sudah kukatakan, jangan sampai lalu kita pecah lagi. Lalu apa? Bikin gereja baru. Apa gerejanya? GKBP. Apa GKBP, Pak? Gereja Kristen Baitani Perjuangan. Gak lama lagi pecah lagi, bikin apa? GKBPDI. Apa itu, Pak? Gereja Kristen Baitani Perjuangan di Indonesia. Berantem terus kita. Kenapa sih kita nggak belajar melepaskan pengampunan gitu? Saya bukan berarti buka gereja salah, tidak. Merintis gereja itu penting. Yes, penanaman gereja itu ya. Besok saya ngajar mata kuliah itu besok. Di S2 tentang penanaman gereja, pedesaan dan perkotaan. Saudara-saudara, Anda tahu, Anda menanam gereja karena Anda rindu menyelesaikan amanat agung dari Yesus kita. Pergi jadikan bangsa murid. Itu yang iya. Tapi jangan karena sakit hati kita. Jangan karena dendam, amarah. Amin, saudara-saudara. Amin. Jangan nanti di sini yang sudah bergereja bersama kita, lalu digosok-gosok semuanya lagi, semuanya. Ya kesalahan kami, kesalahan saya lah dulu. Sebagai gembala apa semua, banyak salah saya, banyak kekurangan saya.
Tapi marilah kita belajar melepaskan pengampunan. Amin saudara. Kalau itu kita lakukan, kuat kita, setan tidak bisa ganggu. Amin saudara-saudara. Saya bisa buktikan berulang kali kita buat acara-acara. Saya bisa katakan dengan jujur, bangga kali aku melihat kita semua, betul. Sampai saya berdoa, Tuhan terima kasih buat kami semua bisa tetap akur. Saya tahu ada gesekan, saya tahu. Kadang-kadang saya tahu sudah gak enakan, ada yang cerita sama saya. Tapi apa akhirnya? Tapi dia belajar mengampuni, menerima kembali temannya, menerima kembali saudara-saudaranya di dalam gereja ini, menerima dengan penuh lapang dada. Ya begitulah, gak ada yang sempurna. Gereja gak ada yang sempurna. Ingat ya saudara, kalaupun gereja ini udah sempurna, begitu ada jiwa baru masuk, jadi gak sempurna lagi. Ya kan gitu kan, gak ada yang sempurna. Ibu, bapak, dengar ya, suami-suami ibu nggak ada, ingat ya ibu, suamimu itu nggak sempurna, dia. Bapak juga, istri bapak itu nggak sempurna, banyak kali kelemahannya. Kalau dia merepet ngeri, iya memang begitulah dia. Terimalah apa adanya. Tapi sakit kali kupingku pak, ya tidurlah supaya jangan mendengar. Gak bisa aku tidur pak, minum obat tidur, selesai. Gak ada ceritanya memang, mengampunilah. Mengampuni satu dengan yang lain, belajarlah mengampuni. Kalau mau maju pelayanan, mengampunilah satu dengan yang lain. Kalau enggak, iblis masuk, dikacaukannya semuanya. Dan ingat, kalau Anda melakukan pengampunan, itu bukan kelemahan. Ini banyak orang salah berpikir. Kalau saya mengampuni, berarti saya kalah. Enggak. Berarti saya lemah. Enggak, harus dilawan supaya saya tunjukkan siapa aku. Karena aku ini orang Nias, karena aku ini orang Batak. Enggak ada urusannya itu. Setan enggak urusan dengan suku apapun. Begitu Anda tidak ngampuni, dia akan hajar saudara. Pengampunan itu adalah senjata. Senjata apa? Melepaskan kita dan juga orang lain dari ikatan rantai iblis itu yang mengikat kita. Oke, waktu saya selanjutkan lagi. Yang kedua adalah apa yang Anda tonton. Itu akan mengganggu saudara. Mazmur 101 ayat 3 bilang, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Tidak kutaruh di depan mataku perkara dursila. Apa yang Anda tonton, apa yang Anda lihat, ingat baik-baik. Hawa tadi dia lihat buah pohon itu sedap kelihatannya, menarik hati. Dia lihat. Kalau apa yang Anda lihat selalu, apa yang Anda tonton selalu, itu akan mempengaruhi alam bawah sadarmu. Itu akan mengganggu. Dan nanti gak heran, kok bisa emosi tiba-tiba, gak tahu gimana juntrungnya, bisa ngamuk tiba-tiba. Mohon maaf ya, ibu-ibu yang terlalu suka nonton film drama-drama yang menyedihkan itu, engkau pasti terganggu. Sampai ada yang nonton gitu kan, ditengoknya gitu, dia nangis sendiri. Kurang ajar kali suami kayak gini. Balik kasihan kali lah ibu ini. Padahal drama Korea. Kadang-kadang pusing kepalaku. Dilihatnya lagi balik. Atau yang lain lagi, lihatnya begitu. Bodoh kali ibu ini. Kalau aku istri, udah kulempar. Emosi dia lihatnya sendiri. Kan jadi gila, padahal itu kan drama. Habis drama mereka dapat banyak uang. Engkau limper pun tak kau dapat. Kan bodoh-bodoh namanya itu. Terpengaruh jiwa. Saya masih ingat kesaksian berapa tahun yang lalu. Ya, ada seorang anak SMP datang ke rumah, ikut dengan guru dan orang tuanya. Anak ini pintar, juara-juara, tapi kesurupan terus di sekolah. Kesurupan, apa-apa kesurupan. Ada udah mulai menyebar, ada 1-2 yang lain kesurupan juga. Datanglah ke rumah. Ibu ini seorang janda, ini anaknya nih. Ya, orang seberang juga orang Batak. Lalu ngomong sama saya, sama kami. Inilah Pak Pendeta, nggak tahu saya anakku ini bagaimana begini. Padahal pintar. Gurunya bilang iya pintar ini Pak, baik. Tapi kenapa ya? Lalu kami konseling panjang lebar bla bla bla, nggak kami dapat akarnya, bingung saya juga. Ibu nggak pernah ke dukun, nggak percaya gitu omong pendeta katanya. Iya,
pernah dulu begini-begini, atau datang ada saudara dukun atau apa, nggak pernah ada gini. Jadi kenapa ini? Dalam saya udah bingung, marilah kita berdoa meminta Tuhanlah yang menyingkapkan. Lalu saya letakkan tangan pada anak itu, lalu mulai berdoa. Anak itu pun berdoa. Habis doa, tiba-tiba pas lagi mau mengakhiri doa, langsung dalam pikiran bilang, apa yang dia tonton? Barulah saya ngerti. Lalu saya tanya, Enogu, kau suka nonton film horor ya? Apa dia bilangnya? Iya Pak Pendeta. Film horor itu tiap malam kau tonton? Iya Pak Pendeta. Jadi sebelum tidur kau tonton? Iya Pak Pendeta. Kalau nggak kau tonton film horor gimana? Nggak enak kurasa. Tonton iya. Lalu pagi-pagi waktu kau ke sekolah, kau lihatlah selalu seperti ada setan-setan di kelas. Iya Pak Pendeta. Iya. Apa yang ditonton? Lihat semuanya, anak-anak kita, hati-hati apa yang ditontonnya. Lalu kita bilang kuat kali setannya, kuat kali. Bukan setannya kuat, kita kasih celah, masuk dia. Dan Anda tahu, waktu kami berdoa, saya tumpangin tangan mengusir. Engkau roh jahat, keluar dalam nama Yesus. Begitu keluar langsung jatuh menggelepar. Keluar busa langsung yang menggelepar tuh. Perempuan, bayangkan, pintar anak ini. Bukan bodoh, pintar, juara-juara. Nah, di situ saya mengerti. Ternyata apa yang selalu kita lihat selalu. Dengar ibu, bapak yang selalu nonton pornografi, hati-hati kok bapak. Setan masuk. Ibu-ibu nonton pornografi, hati-hati. Setan akan mengganggu. Jadi jangan bilang kuat kali setan itu. Enggak, setan boleh dikalahkan. Mengapa dia jadinya kekuatan kayaknya menyerang kita? Karena kita tidak lagi hidup untuk kebenaran. Kan tadi udah dibilang, kalau Anda udah diselamatkan, hidup Anda harus untuk kebenaran. Saya nggak panjang lebar, nanti kapan-kapan tentang itu. Baik, yang ketiga, karena waktu kita sangat mendesak ya. Yang ketiga adalah mengabaikan doa. Kenapa mengabaikan doa, Pak? Iya, satu ayat yang paling pendek menurut saya di dalam Alkitab. Paling singkat, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Paling pendek, paling singkat. Ayatnya bilang apa? Tetaplah berdoa. Itu aja. Paling pendek, tetaplah berdoa. Cuman 2 kata. Tapi dalam 2 kata ini, Anda abaikan tetaplah berdoa. Anda akan kehilangan perlindungan. Dari mana kita tahu? Minggu lalu saya sudah cerita tentang kisah Ayub, bukan? Bagaimana Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Ayub pasal 1 baca. Kalau anaknya bikin pesta, dia mikir, aduh jangan-jangan anakku sudah buat dosa di sana. Mungkin ngomongnya kotor, mungkin mereka ada makiat. Lalu dia mulai kuduskan anaknya, dia persembahkan korban. Dia sembelih kaum dombanya, lalu dia doa minta Tuhan kuduskan. Dia lakukan itu senantiasa terus. Dia melakukan sebuah upacara korban untuk Tuhan terus. Dan akhirnya sekali waktu dalam kitab pasal 2-nya, Ayub pasal 2-nya, iblis jalan-jalan lalu menemui Tuhan. Tuhan bilang apa? Kau lihat hambaku Ayub yang setia dan saleh. Apa kata iblis? Iyalah orang kau pagari sekelilingnya. Perhatikan baik-baik. Kau pagari sekelilingnya dengan pagar dari Tuhan itu. Ingat ya, pagar sekeliling itu nggak kelihatan dengan mata, tapi dalam alam roh itu pasti nyata. Dengan pagar itu dibuat setan gak berani masuk, gak bisa ganggu. Kecuali Allah kemudian bilang, oke, sekarang itu artinya apa? Ditarik Tuhan pagarnya, dibuka Tuhan pagar. Oke, ganggu. Kau buktikan. Kalau kau ganggu pun dia tetap dia setia sama aku, kata Tuhan. Saudara-saudara, rupanya kalau Anda doa terus, suami istri, lakukanlah disiplin doa, jangan anggap remeh. Karena itu adalah pagar bagi kehidupan keluarga kita. Amin. Lakukan doa suami istri karena itu pagar untuk apa? Kita dalam dunia kerja ini, pemerintahan. Siapa yang kerja di pemerintahan? Supaya Anda terjagai, jangan sambil salah Anda
membuat keputusan-keputusan penting. Kadang-kadang kita nggak tahu, salah. Ada sebuah perangkap bisa jadi. Dan dengan kita doa bersama suami istri, dengan anak-anak. Bukankah Tuhan bilang, jikalau 2-3 orang daripadamu sepakat, minta apapun juga diberikan oleh Bapamu yang di surga. Sepakatlah engkau. Apa masalahmu? Hah? Uang kuliah anak nggak ada. Sepakatlah berdoa. Makanya jangan ada yang menghina anaknya kalau mau jadi cita-citanya apa saja. Jangan kau jadi apa kau Nogu? Saya pasti suka tanya anak-anak sekarang. Jadi apa kau Nogu? Kalau dibilangnya, aku mau jadi dokter Pak Pendeta. Mantap. Kadang-kadang kan bapak mamanya di sampingnya. Dokter. Masa kau hina? Anak cita-citanya sudah. Kenapa? Karena kau bilang, ada kefi Pak Pendeta. Berdoa kau. Segala mustahil yang menurutmu bisa. Tuhan punya caranya. Mukjizatnya bisa nyata. Amin. Ibu-ibu bapak. Amin. Jangan kau perbanyak rokokmu. Stop. Jangan kau perbanyak mabukmu, minummu. Stop. Coba tabung uangmu. Gunakan. Doakanlah. Saya percaya Tuhan bisa. Pasti. Anda mau berhenti merokok, doa bersama dengan istri. Aku berhenti Tuhan, tolong aku, pasti bisa. Karena doa yang sepakat itu penting. Anda punya kebutuhan apa? Doa, Tuhan, tolong. Pasti Tuhan akan tolong. Elia saja, dia manusia biasa. Oke, kata Alkitab. Tapi dia berdoa supaya hujan turun, hujan pun turun. Di stop, jangan lagi turun, hujan pun tidak turun. Saudara-saudara, Elia manusia biasa. Kata manusia biasa itu artinya sama seperti kita. Naikkan disiplin doa Anda. Tutup semua pintu celah bagi iblis masuk. Tutup saudara-saudara. Dan yakini bahwa Yesus memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Beri tepuk tangan buat Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita.